18 Juli 2025. Sebuah tanggal yang tampak biasa bagi sebagian orang, namun tidak bagi mereka yang mengikuti perkembangan kasus korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong. Hari ini menjadi penentu, sebuah babak akhir dari serangkaian proses hukum yang panjang dan berliku. Ruang sidang Tipikor Jakarta jadi saksi momen penting. Suasana tegang menyelimuti setiap sudut ruangan. Para awak media telah bersejak pagi. Keluarga terdakwa tampak cemas, dan para pengamat hukum dengan seksama menantikan jalannya persidangan. Semua mata tertuju pada satu titik, kursi hakim. Hari ini, vonis untuk Thomas Trikasi Lembong, seorang tokoh yang pernah menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, akan dibacakan. Nama Tom Lembong, begitu ia akrab disapa, sempat menjadi sorotan publik karena sepak terjangnya di dunia perdagangan. Namun, kini ia harus menghadapi tuduhan serius terkait penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor gula. Mantan Menteri Perdagangan, yang diharapkan dapat membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia, justru terseret dalam pusaran kasus korupsi. Vonis yang akan dibacakan hari ini bukan hanya menentukan nasib individu Tom Lembong, tetapi juga menjadi cermin bagi integritas pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia. Kasus ini bukan sekadar soal impor gula. Lebih dari itu, kasus ini mengungkap potensi penyimpangan dalam rantai pasok pangan dan tata niaga komoditas strategis. Impor gula, yang seharusnya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, justru menjadi celah bagi praktik korupsi yang merugikan negara. Ini soal kepercayaan publik yang dipertaruhkan. Ketika pejabat publik yang seharusnya melayani kepentingan rakyat justru terlibat dalam korupsi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum menjadi terkikis. Kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem hukum Indonesia dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Kebijakan impor gula yang awalnya bertujuan menstabilkan harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan melindungi konsumen dari fluktuasi harga yang merugikan, justru diduga jadi ladang korupsi. Ironisnya, kebijakan yang seharusnya pro-rakyat malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri. Justru diduga jadi ladang korupsi, dengan berbagai modus operandi yang melibatkan pejabat, pengusaha, dan pihak-pihak terkait lainnya. Praktik suap, markup harga, dan pengaturan tender menjadi bagian dari skenario korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat luas. Ratusan miliar rupiah kerugian negara, sebuah angka fantastis yang menggambarkan betapa masifnya praktik korupsi dalam kasus impor gula ini. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan justru menguap begitu saja. Uang yang seharusnya untuk rakyat lenyap begitu saja, masuk ke kantong-kantong pribadi para pelaku korupsi. Dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok akibat harga gula yang melambung tinggi. Korupsi di sektor pangan seperti ini bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional. Ketika tata niaga pangan dikuasai oleh para koruptor, ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjadi rentan terhadap manipulasi dan spekulasi. Langsung terasa di dapur masyarakat. Ibu-ibu rumah tangga menjerit karena harga gula yang semakin mahal. Para pedagang kecil kesulitan berjualan karena biaya produksi yang meningkat, dan para petani tebu terancam kehilangan mata pencaharian. Harga gula naik melampaui batas kewajaran. Pasokan langka, menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Petani tebu terancam karena kebijakan impor gula yang tidak terkendali merusak harga jual tebu lokal. Persidangan ini bukan hanya mengadili individu, dalam hal ini Thomas Trikasi Lembong, tetapi juga mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan kompleks. Tapi juga sistem yang diduga bobrok yang memungkinkan praktik korupsi merajalela di berbagai sektor. Semua mata tertuju ke pengadilan Tipikor, tempat di mana keadilan diharapkan dapat ditegakkan. Apakah keadilan benar-benar ditegakkan? Apakah para pelaku korupsi akan dihukum setimpal dengan perbuatannya? Vonis hari ini akan jadi preseden penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Dalam sejarah pemberantasan korupsi Indonesia, sebuah tonggak sejarah yang akan menentukan arah perjuangan melawan korupsi di masa depan. Apakah negara serius memerangi korupsi dengan tindakan nyata dan konsisten? Atau hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas? Sebuah pertanyaan yang seringkali menghantui benak masyarakat. Gula, yang seharusnya manis,
menjadi kebutuhan pokok yang terjangkau bagi semua kalangan. Kini jadi simbol kepahitan akibat korupsi, sebuah ironi yang menyakitkan. Publik menanti, berharap keadilan tak lagi sekadar slogan, tetapi menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Inilah ujian besar bagi integritas sistem hukum Indonesia. Bisakah hukum berdiri di atas semua kepentingan? Mampukah para hakim memberikan putusan yang adil dan objektif, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan pribadi? Hari ini, sejarah akan mencatat jawabannya. Apakah Indonesia berhasil memberantas korupsi, atau justru semakin terpuruk dalam praktik-praktik korupsi yang merugikan bangsa dan negara? Tom Lembong, sosok yang pernah menjadi kebanggaan bangsa, namanya kini menjadi buah bibir. Seorang teknokrat lulusan Harvard yang prestisius, dengan segudang ilmu dan pengalaman di kancah internasional. Pendidikan tinggi yang ia tempuh di universitas ternama itu seharusnya menjadi bekal untuk membangun negeri. Dulu, ia pernah jadi harapan reformasi ekonomi Indonesia, seorang tokoh yang digadang-gadang mampu membawa perubahan positif bagi perekonomian negara. Pemikirannya yang brilian dan strateginya yang inovatif sempat memberikan angin segar bagi dunia bisnis dan investasi. Sebagai Menteri Perdagangan, ia memiliki peran sentral dalam mengatur arus perdagangan dan investasi di Indonesia. Ia memegang kendali atas kebijakan vital, termasuk impor gula, sebuah komoditas yang sangat penting bagi industri makanan dan minuman di tanah air. Kebijakan ini memiliki dampak yang luas, mempengaruhi harga gula di pasaran dan kesejahteraan petani tebu. Setiap kebijakan yang ia tanda tangani berdampak langsung pada jutaan orang, dari pelaku usaha hingga konsumen di seluruh pelosok negeri. Keputusannya memiliki konsekuensi yang besar, baik positif maupun negatif, bagi perekonomian Indonesia. Namun, harapan itu berubah jadi kekecewaan yang mendalam ketika citra seorang tokoh publik ternodai oleh isu korupsi. Tiba-tiba saja, namanya terseret kasus korupsi impor gula, sebuah skandal yang mengguncang dunia politik dan bisnis di Indonesia. Dari saksi yang dimintai keterangan, statusnya naik jadi tersangka, sebuah kejatuhan dramatis yang tak terbayangkan sebelumnya. Karirnya yang cemerlang, kini terancam hancur berkeping-keping. Tuduhan yang dialamatkan kepadanya sangat serius, menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Perjalanan dari menteri terhormat yang disegani ke terdakwa korupsi yang menghadapi ancaman hukuman penjara adalah sebuah ironi yang pahit. Kisah ini jadi pengingat yang sangat penting. Tak ada yang kebal hukum, siapapun dia, apapun jabatannya. Di ruang sidang yang dingin dan sunyi, bukan lagi data ekonomi yang bicara, melainkan fakta hukum yang akan menentukan nasibnya. Disinilah, bukti dan kesaksian akan diuji secara cermat untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Kasus ini menelanjangi kerapuhan di balik citra profesional yang selama ini dibangun dengan susah payah. Kini, nasib Tom Lembong ditentukan di meja hijau pengadilan, di mana hukum akan ditegakkan seadil-adilnya. Bukan lagi di forum internasional yang megah, tempat ia dulu berpidato dan berbagi gagasan dengan para pemimpin dunia. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat jadi panggung akhir drama ini. Selama berbulan-bulan, jaksa dan tim pembela saling adu argumen, menghadirkan saksi dan bukti. Jaksa menuduh Tom Lembong memanipulasi kuota impor gula demi keuntungan pihak tertentu. Pembela menegaskan, semua kebijakan sudah sesuai prosedur dan demi stabilitas harga. Hari ini, vonis akan dibacakan di hadapan publik yang menanti dengan tegang. Keputusan hakim tak hanya menentukan nasib Tom, tapi juga jadi jurisprudensi penting untuk kasus korupsi kebijakan. Semua pertanyaan tentang batas kesalahan administrasi dan pidana kini menunggu jawaban hakim. Jaksa KPK menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Jika denda tak dibayar, ada ancaman kurungan 6 bulan tambahan. Tuntutan ini didasarkan pada kerugian negara besar dan pelanggaran kepercayaan publik. Jaksa menuduh Tom menyalahgunakan wewenang memberi kuota impor pada pihak yang tak berhak, termasuk perusahaan Charles Sitorus. Tim pembela membantah, menegaskan tak ada bukti aliran dana ke Tom, dan kebijakan impor adalah keputusan kolektif. Tuntutan jaksa hanyalah permintaan, putusan akhir ada di tangan hakim. Bola panas kini di meja majelis hakim. Apakah tuntutan ini cukup kuat untuk menjatuhkan vonis? Jaksa menolak pelimang. Jaksa mendakwa Tom Lembong dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor, 2 pasal andalan untuk kasus korupsi.
Pasal 2 menjerat perbuatan melawan hukum yang merugikan negara, tak harus ada uang yang diterima langsung. Pasal 3 menyasar penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pihak tertentu. Jaksa juga menambahkan pasal 55 KUHP tentang penyertaan, menegaskan Tom tak bertindak sendiri. Kombinasi pasal-pasal ini jadi benteng hukum untuk menjerat Tom dan rekan-rekannya. Semua celah hukum coba ditutup agar tak ada yang lolos dari jerat korupsi. Kini, tinggal menunggu apakah majelis hakim sependapat dengan konstruksi jaksa. Charles C. Torres, pengusaha yang diduga diuntungkan dari kebijakan Tom, juga jadi terdakwa dalam berkas terpisah. Perusahaannya disebut menerima kuota impor gula secara tidak sah. Jaksa menyoroti hubungan erat antara Tom dan Charles, sebuah simbiosis klasik antara pejabat dan pengusaha. Keterlibatan pihak swasta seperti Charles menegaskan korupsi bukan kejahatan tunggal, tapi konspirasi berjamaah. Penuntutan terhadap Charles sama pentingnya dengan Tom, demi memutus rantai korupsi dari dua sisi. Kasus ini jadi pengingat tanpa menindak pelaku usaha, pemberantasan korupsi akan timpang. Hanya dengan membongkar seluruh jaringan, keadilan bisa ditegakkan. Kasus Tom Lembong menyedot perhatian publik karena dua hal, sosoknya yang populer dan dampak langsung pada harga gula. Media dan warganet aktif mengawasi, menjadikan sidang ini trending dan sorotan utama. Tekanan publik mendorong transparansi, tapi juga berisiko trial by the press. Pengawasan publik jadi energi positif, tapi harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Setiap langkah aparat penegak hukum kini diawasi jutaan mata. Keseimbangan antara pengawasan dan keadilan jadi tantangan besar. Kasus ini membuktikan, korupsi bukan lagi isu elit, tapi soal perut rakyat. Apapun vonis hari ini, proses hukum belum selesai. Jika dinyatakan bersalah, Tom bisa banding ke pengadilan tinggi, lalu kasasi ke Mahkamah Agung. Jika bebas, jaksa hampir pasti ajukan kasasi. Proses hukum bisa berjalan bertahun-tahun sebelum putusan ingkrah. Bagi Tom, ini penentuan nasib jangka pendek, bebas atau masuk penjara. Bagi publik, ini ujian konsistensi, akankah kita terus mengawal kasus ini hingga tuntas? Pemberantasan korupsi adalah maraton, bukan sprint. Kasus Tom Lembong adalah cermin besar bagi bangsa ini. Cermin yang memantulkan wajah kita sendiri dengan segala kompleksitas dan permasalahannya. Ini bukan sekadar kasus hukum biasa, melainkan sebuah representasi dari tantangan yang sedang kita hadapi sebagai sebuah negara dan bangsa. Ia menyoroti rapuhnya birokrasi, betapa mudahnya proses dan prosedur yang seharusnya menjadi pilar pemerintahan yang kuat, justru menjadi celah bagi praktik-praktik yang tidak terpuji. Dan mudahnya kebijakan diselewengkan demi kepentingan segelintir orang. Kebijakan yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat banyak, malah dibajak untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan. Ini pengingat bahwa reformasi birokrasi masih jadi PR besar. Pekerjaan rumah yang belum selesai, dan terus menghantui kita dari waktu ke waktu. Reformasi birokrasi yang komprehensif dan berkelanjutan adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kasus ini juga menguji kepedulian masyarakat, seberapa jauh kita peduli terhadap isu-isu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di sekitar kita. Apakah kita hanya menjadi penonton pasif, atau berani mengambil sikap dan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi? Apakah kita hanya marah sesaat, meluapkan emosi sesaat di media sosial, lalu melupakannya begitu saja? Atau menuntut perubahan sistemik, perubahan yang mendasar dan menyeluruh, yang mampu mencegah praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan terulang kembali di masa depan? Bagi KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan, sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi, ini ujian reputasi dan integritas. Apakah mereka mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu? Putusan adil akan menumbuhkan kepercayaan publik, mengembalikan keyakinan masyarakat terhadap supremasi hukum. Sebaliknya, putusan janggal akan memperdalam krisis kepercayaan, akan semakin menggerus legitimasi lembaga penegak hukum di mata masyarakat. Pemberantasan korupsi adalah perjuangan kolektif, sebuah gerakan yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, bukan tugas segelintir institusi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Kasus ini harus jadi momentum refleksi untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang kita anut dan komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi.
Sudahkah kita memilih pemimpin yang bersih, yang memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi, dan membangun sistem pengawasan efektif? Sistem yang mampu mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sejak dini. Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi penentu arah bagi upaya pemberantasan korupsi di masa depan. Akan menentukan masa depan pemberantasan korupsi. Apakah kita akan berhasil membangun Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi, atau justru terjerumus semakin dalam ke dalam praktik-praktik yang merugikan bangsa dan negara? Pilihan ada di tangan kita semua. Mari kita bersama-sama mengambil peran aktif dalam pemberantasan korupsi demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik.